Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tentang analisis penafsiran dan peramalan untuk memenuhi tugas ekonomi manajerial yang diampu oleh Ibu Erni Zulfarini. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua anggota dari kelompok 8, yakni yang pertama adalah Bibah Kotrunanda, yang kedua ada Rida Nur Kholidah, yang ketiga ada Karintika Dewi Fajariah, yang keempat ada Muhammad Salman Al-Farisi. Oke, selanjutnya saya akan masuk kepada materi yang pertama, yakni ada penaksiran biaya. Pengertian dari penaksiran biaya atau estimasi merupakan salah satu aspek yang paling penting dari fungsi perencanaan, manajemen, dan pengambilan keputusan. Pada bab sebelumnya mengenai teori biaya juga sudah dijelaskan bahwa konsep biaya inkremental merupakan peran yang sangat fundamental dalam pembuatan keputusan biaya jangka pendek. Dalam proses penaksiran biaya ini terdiri dari dua bagian yang sangat pokok, yakni ada satu penaksiran biaya jangka pendek, yang kedua ada penaksiran biaya jangka panjang. Penaksiran biaya jangka panjang. Kemudian ada juga tujuan dari penaksiran biaya, yakni yang pertama ada penaksiran dan perkiraan fungsi biaya yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang kedua, tujuan utama dari penaksiran fungsi biaya ini adalah untuk mengevaluasi penentu biaya produk. Yang ketiga ada perakiraan fungsi biaya dimaksudkan untuk sebagai sumber informasi di dalam merencanakan biaya produk jika perusahaan akan menambah kapasitas produknya. Saya akan menjelaskan tentang penaksiran biaya jangka panjang. Penaksiran biaya jangka panjang sama dengan penaksiran biaya jangka pendek, tetapi yang membedakannya hanya dalam jumlah perusahaannya. Untuk menganalisis fungsi produksi pada beberapa perusahaan yang berbeda, maka yang digunakan adalah penaksiran biaya jangka panjang. Informasi biaya jangka panjang diperlukan bila kita akan melakukan ekspansi atau kontraksi ukuran pabrik dan untuk meyakinkan bahwa ukuran pabrik yang ada sudah optimal untuk tingkat output yang diproduksi. Selanjutnya tentang peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan kita ambil mencangkup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan mendatang, seperti misalnya dalam keputusan meningkatkan kontrak, keputusan untuk membeli suatu barang atau membuat barang itu sendiri, atau keputusan-keputusan lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya pada periode sekarang. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang dapat menentukan peramalan biaya di masa mendatang. Yang pertama, perubahan produktivitas faktor produksi. Adanya perubahan produktivitas faktor produksi seperti peningkatan kapasitas, mesin produksi, akan biaya produksi perusahaan di masa yang akan datang dapat dijadikan desain untuk meramalkan hal tersebut. Dan yang kedua, perubahan harga faktor atau input produksi. Adanya perubahan harga faktor atau input produksi seperti peningkatan harga mesin produksi yang baru juga dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di mana yang akan datang. Dan yang selanjutnya, strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga sebagai konsumen dari adanya kekuatan untuk menentukan harga produk dalam pasar persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli, maka bentuk kurva permintaan perusahaan memiliki slot negatif pada gambar kurva keseimbangan perusahaan. Yang pertama, kurva penerimaan marginal revenue memiliki kurva serupa dengan kurva permintaan, kecuali jika terletak di bawah kurva permintaan itu, sehingga MRD titik keseimbangan perusahaan dicapai dengan cara menciptakan kondisi yang
memaksimalkan keuntungan ekonomis, yaitu penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Dan yang kedua, kurva penawaran jangka pendek untuk perusahaan yang beroperasi dalam semua struktur pasar diturunkan dari sebagai kurva biaya marginal yang berada di atas biaya variabel rata-rata minimum. Kemudian ada aturan-aturan penetapan harga dalam semua jenis struktur pasar. Yang pertama, apabila harga produk lebih besar daripada biaya total rata-rata, perusahaan harus beroperasi pada titik keseimbangan perusahaan, supaya dapat memberikan nilai keuntungan yang maksimum. Yang kedua, jika harga produk lebih besar daripada biaya variabel rata-rata, namun lebih kecil pada biaya total rata-rata, maka perusahaan harus tetap beroperasi pada titik keseimbangan supaya kerugian ekonomis bisa diminimalisir. Yang ketiga, apabila produk lebih kecil daripada biaya total rata-rata, maka perusahaan sebaiknya menutup usahanya atau memberhentikan produksi, agar perusahaan hanya menderita kerugian akibat biaya tetap total.